Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami Shalom, selamat pagi saudara. Kembali lagi dengan Rema, Renungan Mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Tetapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih sayang-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, bila mana hari ini kami boleh bersama-sama belajar mengenai firman-Mu. Ajar kami untuk memahami, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan. Fokuskan hati dan pikiran kami, supaya segalanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Saudara, siapa dari kita yang tidak berdosa? Atau siapa dari kita yang hidupnya sempurna? Jika saudara merasa seperti yang saya katakan tadi, berarti saudara tidak membutuhkan yang namanya pertobatan, dan saudara tidak membutuhkan yang namanya keselamatan. Sebab diri saudara tidak memiliki noda apapun, ibaratkan kain putih yang putih tanpa kotoran. Pasti hidup saudara akan baik-baik saja, dan saudara akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, tetapi saya meyakini sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita yang adalah keturunannya, maka kita juga adalah orang berdosa. Oleh sebab itulah Allah datang ke dalam dunia ini untuk menebus orang-orang berdosa, untuk menyelamatkan orang berdosa, dan untuk membersihkan, untuk membawa kita kepadanya. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Zakheus.
Tetapi siapakah Zakheus ini? Zakheus adalah seorang pendosa. Zakheus adalah pemungut cukai yang mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih banyak dari yang seharusnya ia kumpulkan dari rakyat. Dan oleh sebab itu juga Zakheus menjadi orang yang kaya. Dan oleh karena itulah rakyat memandang bahwa pemungut cukai dipandang sangat rendah harga dirinya. Dan di sini Zakheus memiliki perawakan yang pendek. Saudara, para pemungut cukai dari awal cenderung mereka memeras, sehingga sekalipun mereka melakukan kesalahan yang lebih besar dan ketika mereka dihadapkan ke pengadilan, tetapi citra jeleklah yang paling berkesan karena mereka cenderung memeras dan memaksa tadi. Bapak Ibu Saudara, cukai adalah bayaran pajak yang diambil dari barang-barang, dan cukai ini sudah ada sejak zaman Persia, sejak zaman Perjanjian Lama. Dan pada zaman Romawi barulah pembayaran cukai diwajibkan secara teratur, dan cukai ini masuk ke dalam kas negara. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas Zakheus. Oleh karena itu kita akan bersama-sama membaca di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membantu membacakannya. Ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang pendosa." Ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, saudara, kali ini kita akan belajar tentang pertobatan orang berdosa. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari diri Zakheus. Yang pertama adalah mencari Tuhan. Ayat keempat, di sana dijelaskan, "Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ." Ketika Zakheus ingin bertobat, Zakheus tidak duduk diam. Zakheus tidak stagnan berdiri di tempat, tetapi Zakheus mencari Yesus. Ada kerinduan di dalam hati Zakheus. Dia ingin mengenal, dia ingin akrab dengan Tuhan. Ia membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Ia membutuhkan Tuhan untuk bertobat dan memperoleh keselamatan. Tetapi ketika Zakheus ingin mendapatkan Tuhan di dalam hidupnya, di situ juga ia memiliki problem di dalam hidupnya, yaitu tubuhnya yang pendek. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi dengan kesungguhan hati
yang mau mendapatkan Tuhan di dalam hidupnya, maka di situ juga ia mendapatkan solusi atau jalan keluar sehingga ia mampu untuk mendapatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita sama dengan halnya Zakeus. Kita adalah seorang pendosa yang mau menemukan Tuhan dan ingin memperoleh keselamatan. Tetapi di sisi lain, kita memiliki masalah-masalah di dalam diri kita yang menghambat diri kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa diri kita enggak layak, diri kita penuh dengan dosa, atau mungkin di dalam keluarga, di dalam teman sejawat, lalu di lingkungan, itu mempengaruhi diri kita untuk menghambat kita berjumpa dengan Tuhan, untuk menghambat kita menemukan Tuhan. Nah, saudara, tetapi kita harus meyakini bahwa ketika kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan seperti layaknya Zakeus yang penuh kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan, maka di situ juga kita akan mendapat jalan keluarnya dan mampu berjumpa dengan Tuhan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika Zakeus sudah mendapatkan Tuhan, yang kedua adalah menerima Tuhan, menerima Yesus di ayat yang ke-6. Saudara, ketika Zakeus sudah mendapatkan Tuhan, tindakan berikutnya yang dilakukannya adalah menerimanya dengan sukacita. Zakeus menerima Tuhan dengan sukacita. Zakeus percaya bahwa Tuhan mampu untuk menerima dirinya apa adanya, yang adalah seorang pendosa tadi. Dan itu terbukti ketika Yesus berkata di ayat 5b bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Tuhan menerima Zakeus apa adanya. Tuhan tidak mempersalahkan dosa Zakeus, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati Zakeus yang mau dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menerima Tuhan di dalam hidup kita dan percaya bahwa Ia mampu menerima kita apa adanya? Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak melihat masa lalu kita, Tuhan tidak melihat dosa kita, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita yang mau sungguh-sungguh mencari Dia dan bertobat. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah pertobatan di ayat 8. Di ayat 8 ini Zakeus menyatakan pertobatannya, bahwa ada perubahan sikap di dalam diri Zakeus. Pribadi yang dahulu adalah pemeras barang-barang berubah menjadi pribadi yang memberi kepada rakyat miskin dan memberi rakyat yang dahulu ia peras. Nah, saudara, pertobatan yang mengubah seorang pendosa berbalik untuk mengikut Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita mau untuk merubah sikap kita ketika kita sudah menemukan Tuhan di dalam hidup kita? Dan kita harus memiliki bukti. Sebagai bukti pertobatan, selayaknya ada bukti yang menyatakan bahwa kita sudah menerima Tuhan melalui pertobatan. Ada bukti nyata, mungkin dengan contoh saling mengasihi, membawa orang kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu untuk berubah? Yang dahulu kita adalah orang berdosa, tetapi kita berbalik, kita bertobat untuk menerima Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Sebagai kesimpulan, pengakuan yang sebenarnya terhadap dosa dan iman yang sejati akan menyelamatkan dan akan mengubah
kehidupan kita berbalik kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati dan boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu. Kami sudah belajar mengenai firman-Mu, mengenai diri Zakheus, bagaimana yang dahulu ia adalah seorang pendosa, tetapi ia berubah menjadi orang yang mengikut Engkau. Ajar kami Tuhan, supaya kami boleh seperti layaknya Zakheus yang bertobat, berbalik arah. Yang dahulu kami adalah orang berdosa, tetapi sekarang kami mampu untuk berjalan menerima Yesus, mengikut Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.